Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai praktikum penentuan kadar CU dalam terusi dengan menggunakan metode gravimetri pengendapan. Alat-alat yang digunakan pada praktikum penetapan kadar CU dalam terusi adalah kaca arloji, batang pengaduk, spatula, gelas kimia, gelas ukur yang ini yang 50 ml, pipet tetes, gelas kimia 100 ml, pinset, botol Aquades, Erlenmeyer, corong, kawat kasa, geget, krustam, kaki 3, pembakar spiritus, ini tabung reaksi dan raknya, desikator, neraca analitik, dan tanor. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah ini terusi CuSO452O, HCl 0,1 N, GaCl2 0,1 N, H2SO4, dan NaOH 4N. Kemudian kertas saring nomor 41 dan kertas lakmus merah. Langkah pertama yang dilakukan pada saat praktikum gravimetri pada penetapan kadar CU adalah melakukan penimbangan cawan krus kosong. Kemudian dicatat bobot penimbangan krus yang pertama. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan tanur. Sebelumnya kita harus menggunakan APD dulu ya, seperti biasa, jas lab, sarung tangan kain, dan alat pembantu lainnya yaitu adalah krustam yang tadi saya juga telah gunakan pada saat proses menimbang. Nah, ini adalah krustamnya ya, ini namanya krustam, panjangnya ini beda-beda. Untuk yang penggunaan tanur ini biasa kita menggunakan dengan panjang 40 cm. Tanur ini dihubungkan dengan sumber arus listrik, oleh karena itu sebelum dinyalakan kita harus hubungkan dulu ke arus listrik. Oke, setelah itu bisa dilihat di sini ada tampilan display. Nah, ini ada tombol powernya warna hijau, kita pencet. Oke, tinggal ini sudah terkalibrasi tanurnya. Kemudian kita atur dulu suhunya. Suhu yang akan kita gunakan yaitu adalah 600 derajat Celcius. Caranya adalah kita pencet tombol yang tengah ini. Nah, di situ ada tulisan 550, kita putar ke kanan untuk dinaikkan menjadi 600 derajat Celcius. Langkah selanjutnya kita melakukan pemijaran cawan krus pada suhu 600 derajat Celcius selama 30 menit. Letakkan crucible di pinggir tanur dulu ya, karena sumber pemanasnya ada di pinggir.
Sebelumnya crucible tadi udah ditimbang, sudah dicuci sebelumnya, dan crucible tadi diberi tanda di bawahnya ya supaya tidak tertukar dengan temannya atau dengan kelompok lain. Oke, ini ditunggu selama 30 menit. Kita tinggalkan untuk mengerjakan atau preparasi yang lain. Setelah 30 menit, kemudian krus dikeluarkan dari tanur. Kemudian masukkan ke dalam desikator. Cara membuka desikator adalah dengan cara memutar dengan menggunakan tangan kiri. Kira-kira setengahnya sudah kebuka, baru kemudian krusnya masukkan ke dalam desikator sampai 15 menit atau krusnya sudah dingin. Kemudian tutup kembali desikatornya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penimbangan sampel, yaitu terusi atau CuSO4 5H2O sebanyak 0,5 gram. Langkah pertama adalah menimbang kaca arloji kosong terlebih dahulu. Kemudian dicatat bobot kaca arloji kosong. Kemudian lakukan penjumlahan dengan bobot sampel yang akan ditimbang, yaitu 0,5 gram. Kemudian timbang terusi CuSO4 5H2O sampai mendapatkan bobot yang diperoleh atau yang akan ditimbang. Kemudian catat hasil dari penimbangan. Catat di kaca arloji plus CuSO4 yang didapat. Kemudian lakukan perhitungan jumlah CuSO4 yang didapat dengan cara kaca arloji plus CuSO4 yang didapat dikurang kaca arloji kosong. Didapat bobot CuSO4 atau terusi yang didapat adalah 0,5060 gram. Setelah ditimbang, terusi dibilas dengan Aquades dalam gelas kimia 250 ml. Kemudian kaca arlojinya dibilas dengan sedikit Aquades sampai tidak ada sisa dari terusi di kaca arloji. Kemudian ini dibilas lagi sampai benar-benar terusi di kaca arloji tidak ada, sampai bersih.
Setelah kaca aloji benar-benar bersih dari terusi, kemudian terusi dilarutkan dengan menggunakan bantuan batang pengaduk. Sampai benar-benar larut. Setelah larut, kemudian tambahkan Aquades sampai volume larutan terusi 50 ml. Kemudian larutan terusi diasamkan dengan beberapa tetes H2SO4. Sambil diaduk. Kemudian larutan terusi dididihkan dengan menggunakan pembakar spiritus. Kemudian ditutup dengan menggunakan kaca arloji. Tunggu sampai larutan terusi mendidih. Setelah 15 menit, krus dikeluarkan dari desikator. Cara mengeluarkannya sama, diputar, tutup desikatornya, keluarkan dengan bantuan krus tang, dan letakkan di atas kawat kasa. Kemudian dilakukan penimbangan krus yang kedua. Kemudian dicatat bobot krus penimbangan yang kedua. Untuk mengetahui apakah bobotnya sudah konstan atau belum, kita lakukan pengurangan dari penimbangan pertama dikurang penimbangan kedua. Jika selisihnya sudah 0,020, ini kebetulan selisihnya pas 0,020, artinya krus tersebut sudah konstan. Setelah larutan mendidih, kemudian apinya dimatikan. Kemudian dilas tutup gelas kimia, yaitu kaca arloji tadi, dengan menggunakan botol semprot yang berisi Aquades sampai benar-benar bersih. Kemudian larutan ditambahkan dengan reaksi pengendap, yaitu NaOH4N setetes demi setetes sambil terus diaduk. Di sini reaksi yang terjadi adalah CuSO4 plus NaOH akan menjadi CuOH 2 kali plus Na2SO4. Tambahkan terus menerus sambil terus diaduk sampai timbul endapan. Timbul endapan warna hitam karena dilarutkan dalam keadaan panas. CuOH 2 kali terdekomposisi menjadi CuO yang berwarna hitam plus H2O. Kemudian setelah timbul endapan warna hitam, larutan dibiarkan mengenap. Jadi endapannya ada di bawah, larutan induknya ada di atas. Kemudian larutan diuji dengan kertas lakmus merah di larutan jernihnya. Nah, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, artinya sudah basah. Kemudian dilakukan uji endapan sempurna dengan cara meneteskan reaksi pengendap, yaitu larutan NaOH ke dalam larutan induk. Jika sudah tidak ada lagi kekeruhan di
larutan induknya, artinya endapannya sudah sempurna. Dan di sini kalian lihat, ini sudah sempurna ya. Kemudian kita siapkan, ini adalah larutan pencuci yaitu Aquades panas. Pada penetapan kadar CU kita menggunakan kertas saring tak berabu nomor 41. Kemudian kertas saring ini kita lipat terlebih dahulu menjadi 2, kemudian dilipat lagi menjadi, di sini 4 lipatan. Kemudian yang bagian dalam ini, yang sebelah bagian dalam kita sobek sedikit ya, kita sobek sedikit seperti ini. Kemudian kertas saring yang sudah siap digunakan dipasangkan ke dalam corong, maksudnya seperti ini ya. Kemudian kertas saring yang sudah terpasang di corong kita basahin terlebih dahulu dengan menggunakan Aquades sampai benar-benar kertas saringnya menempel di corong. Sebagai tempat filtratnya kita gunakan Erlenmeyer. Filtrat adalah cairan hasil penyaringan. Setelah benar-benar menempel, baru kita lakukan penyaringan endapan dengan cara posisi batang pengaduk adalah lurus. Mulut dari gelas kimia menempel di batang pengaduk. Tuangkan terlebih dahulu adalah cairan induknya atau larutan induknya. Pelan-pelan. Kemudian penyaringan dilanjutkan kembali sampai benar-benar tersisa endapan di dalam gelas kimia. Ini adalah larutan pencuci yaitu Aquades panas yang sudah mendidih. Kemudian setelah tinggal sisa endapan aja, dilakukan pencucian dengan menggunakan Aquades panas. Dibersihkan sekeliling gelas kimia yang terdapat endapan-endapan sampai di pinggir-pinggir gelas kimianya bersih dari endapan. Kemudian diaduk kembali endapannya. Diaduk kembali endapannya. Setelah itu dibiarkan endapan tersebut mengenap kembali. Pencucian endapan dan pengenapan kembali minimal dilakukan 3 kali. Nah, setelah tinggal sisa endapannya aja, kemudian endapan, nah ini, kemudian endapan dicuci kembali dengan Aquades panas sekelilingnya. Nah, kemudian endapan diaduk. Kemudian endapan beserta larutan induknya yang sudah tercampur langsung disaring ke corong. Nah, ini endapannya. Jika masih terdapat sisa-sisa endapan di gelas kimia, bersihkan sisa-sisa endapan tersebut dengan menggunakan larutan pencuci sampai benar-benar bebas dari pengotor. Kemudian disaring lagi ke
ke dalam corong penyaring. Selanjutnya kita lakukan uji bebas sulfat. Jadi pengotor pada penetapan kadar Cu adalah sulfat yang berasal dari CuSO4 dan H2SO4. Langkah pertama, kita siapkan 4 buah tabung reaksi, 2 buah tabung reaksi untuk larutan pembanding, ya, 2 buah tabung reaksi untuk pengujian filtratnya. Langsung kita mulai aja. Nah, filtrat yang diambil adalah filtrat yang berasal dari corong, yaitu yang pada penyaringan terakhir kali pencucian. Nah, kira-kira sedikit aja, sudah, sekitar beberapa tetes saja. Kemudian filtrat ditambahkan dengan HCl sekitar 5 tetes aja. Kemudian untuk tabung reaksi kedua diisi dengan HCl dan BaCl2. Dan BaCl2. Ya. Kemudian filtrat tersebut kita panaskan terlebih dahulu. Pada saat memanaskan dengan menggunakan tabung reaksi, jangan arahkan mulut tabung reaksi ke praktikan atau ke praktikan lain, tapi arahkan ke yang tidak ada orang. Sudah. Kemudian yang tabung HCl plus BaCl2 sama dipanaskan. Sudah. Kemudian dicampurkan HCl dan BaCl2 ke tabung reaksi yang berisi filtrat dan HCl. Oke. Ini ya hasilnya. Untuk larutan pembanding, nah, kita siapkan. Untuk tabung reaksi pertama diisi dengan Aquades dan HCl. Aquades sedikit saja. Tambahkan HCl. Untuk tabung reaksi kedua diisi dengan HCl dan BaCl2. Kemudian dipanaskan kembali. Panaskan dengan menggunakan bantuan geget. Ya. Sampai
benar-benar mendidih. Kemudian yang tabung kedua yang berisi HCl dan BaCl2. Kemudian dicampurkan ke tabung pertama yang berisi Aquades dan HCl. Kemudian larutan pembanding dan larutan filtrat kita bandingkan dengan menggunakan latar yang berwarna agar kelihatan jelas. Jika pembanding dan filtrat warnanya sudah sama, tidak ada kekeruhan, artinya sudah bebas sulfat. Kemudian setelah endapan benar-benar sudah bebas dari pengotor, dilakukan pengarangan. Terlebih dahulu dilipat kertas saring yang ada endapannya. Kemudian dimasukkan ke dalam krus yang sudah konstan. Setelah itu, krus yang berisi endapan sebelum dilakukan pengarangan dikeringkan terlebih dahulu di oven. Kita atur suhunya. Suhu di 105 derajat Celcius. Lima belas menit. Setelah 15 menit, cawan dikeluarkan dari oven dengan menggunakan krus tang dan kawat kasak. Kemudian dilakukan pengarangan di atas segitiga porselen atau clay triangle. Dengan menggunakan pembakar spiritus. Ini ditunggu sampai menjadi arang atau tandanya nanti warna hitam dan sudah tidak lagi ada asap. Pengarangan akan dihentikan jika sudah terbakar semua kertas saring dan endapannya dan ditandai dengan sudah tidak lagi ada asap dan tidak ada lagi percik dari api di endapan tersebut. Nah, ini berarti pengarangan sudah sempurna. Yang nanti akan dilanjutkan ke pengabuan dengan menggunakan tanur. Langkah selanjutnya setelah pengarangan adalah pengabuan dengan menggunakan tanur pada suhu 600 derajat Celcius. Ditanur kira-kira 1 jam. Setelah 1 jam, kita keluarkan krus yang berisi endapan dari tanur. Kemudian
Didinginkan di desikator. Setelah dikeluarkan dari desikator, cawan krus yang berisi abu dilakukan penimbangan yang pertama. Kemudian data penimbangan dicatat di penimbangan ke-1. Setelah dilakukan penimbangan yang pertama, untuk mendapatkan bobot yang konstan, dilakukan pemijaran kembali. Krus berisi endapan dipijarkan kembali di tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah pemijaran kedua selama 1 jam, krus yang berisi endapan dikeluarkan dari tanur, kemudian didinginkan dalam desikator. Dilakukan penimbangan yang kedua, cawan krus berisi abu kemudian dicatat di data penimbangan yang kedua. Kemudian untuk tahu konstan atau tidaknya, dihitung selisih antara penimbangan pertama dengan yang kedua. Jika selisihnya maksimal adalah 0,0020, artinya sudah konstan dan bisa dilakukan perhitungan kadar CU. Kita lihat selisihnya antara penimbangan pertama dan kedua adalah 0,0020, artinya ini sudah konstan. Kemudian langkah selanjutnya nanti dilakukan perhitungan kadar CU. Setelah kita mendapatkan bobot abu yang konstan, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan kadar CU. Dengan rumus kadar CU sama dengan FK, yaitu faktor kimia atau faktor gravimetri, kali bobot abu yang sudah konstan dibagi bobot contoh kali 100%. FK pada penetapan kadar CU sama dengan ARCU dibagi MRCuO, karena endapan yang didapat adalah berupa CuO. Bobot CuSO4,5H2O atau bobot sampel yang ditimbang adalah 0,5060 gram. Bobot abu yang didapat kita hitung. Caranya dengan massa cawan krus plus abu konstan dikurang massa cawan krus kosong yang konstan. Kita dapat dari praktikum 33,2550 gram dikurang 33,1046 gram sama dengan 0,1504 gram. Kemudian kita masukkan datanya ke rumus kadar CU. Tadi rumusnya adalah FK kali bobot abu per bobot contoh. FK sendiri adalah ARCU dibagi MRCuO. Kita masukkan angka-angkanya. ARCU 63,5 dibagi MRCuO 79,5 kali bobot abunya di sini adalah 0,1504 dibagi bobot sampelnya 0,5060 gram.
Dilakukan perhitungan, kita dapatkan kadar CU pada penetapan kali ini dengan menggunakan metode gravimetri pengendapan didapatkan 23,74%. Sekian penjelasan mengenai praktikum penetapan kadar CU dalam termisi dengan menggunakan metode gravimetri pengendapan. Mudah-mudahan bisa dipahami.